Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Siti Asia dengan nomor NIM akhir 66 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel fikih yang berjudul materi sholat dalam fikih anak madrasah ibtidaiyah. Adapun artikel ini saya buat bersama teman-teman saya, yaitu ada Dini Maya, Hanida Windriani, Muhammad Ilham Jauhari, Isma Nadia Muntas, Erviana Rahma Yunisa, saya sendiri Evi Siti Asia, dan Nurul Fauziah Agustin. Baik, yang pertama itu ada sholat. Sholat merupakan sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya terkandung doa. Sholat fardu merupakan suatu kewajiban yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sholat fardu hukumnya ialah wajib. Dan selanjutnya ada syarat wajib sholat fardu. Syarat wajib sholat fardu itu ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, dan yang ketiga berakal sehat. Dan selanjutnya ada syarat sah sholat fardu. Syarat sah sholat fardu antara lain suci dari hadas besar atau kecil, suci badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu salat, serta menghadap kiblat. Kemudian yang selanjutnya, rukun salat. Ada 2 aspek meninggalkan rukun salat. Yang pertama itu meninggalkan rukun salat karena sengaja, maka salatnya tidak sah. Dan yang kedua, meninggalkan rukun salat karena lupa atau tidak tahu. Kemudian rukun salat sendiri itu ada 13. Yang pertama itu berdiri, yang kedua niat dibarengi takbiratul ihram, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku dan tumakninah, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 bersolawat kepada Nabi, yang ke-12 salam, dan yang terakhir yang ke-13 tertib. Kemudian sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat antara lain mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca iftitah, membaca isti'adah sebelum Al-Fatihah, mengeraskan dan merendahkan bacaan pada tempatnya, membaca amin setelah selesai Al-Fatihah, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, membaca takbir ketika hendak ruku, membaca tasbih ketika hendak ruku, membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, membaca takbir saat hendak dan bangun dari sujud, membaca tasbih ketika sujud, membaca doa ketika sujud, meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk. Yang kemudian selanjutnya duduk iftirash, membaca tasyahud awal, mengangkat tangan ketika bangun dari rakaat kedua, duduk tawaruk, menoleh ke kanan, salam pertama. Kemudian yang selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat antara lain berhadas atau batalnya wudhu, terkena najis yang tidak dimaafkan, berbicara dengan sengaja, terbuka auratnya, mengubah niat, makan dan minum, membelakangi kiblat, menambah rukun fi'liyah, bergerak yang banyak secara berurutan, dan yang terakhir murtad. Kemudian yang selanjutnya itu ada sholat berjamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama sedikitnya 2 orang. Yang satu menjadi imam dan yang satu lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad bagi laki-laki. Sholat fardu berjamaah lebih baik dilakukan di masjid, sedangkan bagi perempuan lebih baik mengerjakan sholat fardu berjamaah di rumah. Kemudian selanjutnya ada syarat menjadi imam. Antara lain, yang pertama Islam, yang kedua orang yang lebih baik pembacaan ayat Al-Qur'annya, yang ketiga orang yang mengetahui tentang hukum-hukum agama, yang keempat jika terdapat 2 orang yang sama baik pembacaan ayat Al-Qur'an dan sama-sama mengetahui hukum-hukum agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, maka yang dipilih adalah yang lebih tua usianya. Jika berkumpul pada suatu wilayah seseorang, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang mempunyai wilayah tersebut.
Terus kemudian yang terakhir itu apabila si mukim dan si mufasir berkumpul, maka yang berhak menjadi imam adalah si mukim. Kemudian syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum antara lain, makmum hendaklah berniat mengikuti imam dalam semua perbuatannya terkait kafiyat sholat. Kemudian yang kedua, yakin akan sahnya sholat bersama imam. Yang terakhir, yang ketiga, perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki. Serta mengetahui langsung aktivitas imam. Nah, jadi kesimpulannya, dalam pembelajaran fikih untuk madrasah ibtidaiyah, mereka akan mempelajari tata cara yang benar seperti tata cara sholat yang benar seperti apa. Karena pada usia 7 tahun hingga 10 tahun, itu merupakan usia wajib bagi seorang anak untuk mempelajari sholat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, anak-anak juga harus diberi pengetahuan tentang apa saja yang menjadi sunnah ketika sholat dan perkara-perkara apa saja yang dapat membatalkan sholat kita. Sehingga saat menjadi seorang pendidik ataupun orang tua kelak, memberi pemahaman tentang sholat ini bukan lagi menunggu anak ketika usianya sudah balik saja, melainkan pembelajaran seperti ini harus diberikan saat usia anak masih dini hingga mencapai usia baliknya untuk dapat melakukan ibadah waktu ini dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sejak kecil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom kok. Enggak sih.